Nah, sistem dripping lagi berjalan. Jadi aku tuh cuman kayak gini aja sih, cuman ku tetesin modelnya kayak gini doang. Dan aku tunggu kurang lebih sekitar 30 sampai 1 jam. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Kalau kalian mantau tab komunitas di YouTube aku, kayaknya kalian bakal tahu ini video tentang apa. Tapi kalian juga pasti udah lihat thumbnail yang aku pajang ya. Kali ini aku mau masukin udang dan keong ke dalam tank moai. Nah, aku bakal masukin udang-udang ini ke tank moai ya. Jarang banget aku ngonten malam nih. Udah kayaknya bisa dihitung lah. Biasanya siang terus. Nah, ini tank udah habis kita trimming kurang lebih sekarang nih 2 hari sesudah kita trimming kemarin ya, sekaligus maintenance karena kemarin itu kan 9 harian aku nggak ada kusentuh sama sekali, nggak ada aku maintenance sama sekali karena aku mau nyontohin ke kalian tentang cara menangani ketika kita teledor lah ya. Jadi amoniak membludak dan diatom merajalela di mana-mana. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik link di atas sini. Di sini apa di sini? Ya di sini kayaknya. Atau klik link di deskripsi, nanti aku cantumin. Itu cara aku menanganin semua amoniak sekaligus ada sedikit-sedikit penjelasan lah ya. Nah, kali ini aku mau ngejelasin cara yang paling baik buat kalian sebelum kalian masukin udang ke tank kalian. Penjelasan aja dulu lah ya. Sebelum biasanya kayak ini, kalian beli udangnya itu online lah ya. Jadi ketika di perjalanan mungkin udangnya agak sedikit stres. Jadi kalian jangan kalian masukin plastiknya doang ke dalam akuarium kalian, kemudian kalian buka terus langsung kalian cemplungin. Jangan, kalau saran aku jangan, karena dia bakalan kaget dengan parameter yang berbeda jauh. Sedangkan di perjalanan tadi parameter airnya juga pasti sudah menggila lah ya, karena kecampur dengan kotoran si udang itu tersebut. Ditambah lagi kalau misalnya ada udang yang udah mati. Jadi saran aku kalian masukin ke tempat-tempat yang mungkin agak luas dari ini lah ya. Ini kan karena udangnya dari sini aja, jadi aku jelasin aja secara singkat lah jatuhnya. Jadi kalian pindahin udangnya itu ke dalam sebuah tempat, kemudian kalian coba mode dripping. Dripping itu adalah memasukkan air akuarium kalian ke dalam tempat yang udah kalian sediakan yang udah terisi udang. Nah, usahakan airnya tadi jangan dibuang dulu. Air yang dari kalian beli udang tadi nggak apa-apa, masukin aja dulu semua. Kemudian kalian dripping menggunakan selang yang sudah kalian pasangin keran di ujungnya. Jadi bisa kalian setel keluarannya. Memang agak sedikit repot, cuman demi keselamatan si udang tadi. Jadi ini cara paling ampuh kalau menurut aku. Jadi kalian bisalah kalian ikutin. Nah, itu tinggal kalian masukin selang. Kemudian kalian sedot, biarkan airnya itu jatuh ke dalam tempat si udang tersebut. Perlahan aja, netes pun nggak masalah. Kalau aku pribadi sih biasanya mode dripping itu aku masukkan untuk udang ya. Kalau untuk udang itu sekitar 1 jaman aku mode dripping. Sampai memang benar-benar kulihat si udang tersebut stabil. Nah, kemudian ketika memasukkan udangnya tadi, air yang ada di sini, yang ada di tempat udang itu bakalan aku buang dulu. Aku buang dulu sampai kotoran-kotoran yang mungkin terbawa dari tempat asalnya berkurang lah ya. Jadi aku dripping lagi sampai penuh lagi tempat ini, baru aku masukin si udangnya. Nah, dengan cara ini aku bisa jamin si udang tersebut bakalan selamat. Kalau misalnya kalian nggak pakai mode dripping, cuman mode aklimasi, sekedar nyemplungin plastik, menyesuaikan suhu di plastik tersebut dengan suhu yang ada di akuarium kalian, menurut aku bakalan mati si udangnya beberapa. Mungkin ada beberapa yang bertahan, cuman ya kalau bisa kita selamatkan lebih banyak, kenapa enggak, kayak gitu kan. Sekarang aku mau coba masangin si selang dan keran dripping yang udah aku siapin dulu ya, bentar. Nah, sistem dripping lagi berjalan. Jadi aku tuh cuman kayak gini aja sih, cuman ku tetesin modelnya kayak gini doang. Dan aku tunggu kurang lebih sekitar 30 sampai 1 jam. Jadi sudah dipastikan si udangnya itu bisa menyesuaikan parameter air ya dari tempat asal dia
dan parameter air yang ada di tank. Insya Allah si udangnya pasti bakalan selamat. Jadi ya ikutin aja sih kalau menurut aku. Nah kalau udah selesai di dripping, ini udah bisa kalian masukin ya. Cuman kalau misalnya udang kalian itu kalian beri dari luar, saran aku dripping pertama airnya itu kalian buang dulu, buang sebagian lah ya, kemudian dripping lagi. Ketika penuh itu sudah bisa langsung kalian masukin. Nah di sini juga ada keong, ada 2 ekor keong tanduk ya. Ini aku masukin tapi langsung aku taruh di batu biar dia bisa langsung bekerja. Sama satu lagi di muai. Nah baru kita masukin udangnya. Oh udah pada ready tuh. Iklan bentar ya. Nah kemarin ada yang request tanaman-tanaman yang aku posting di Tokopedia ataupun Shopee itu diperbaharui gambarnya. Jadi ada gambar daun darat dan ada gambar daun air, sekaligus spesifikasi tanamannya tersebut dicantumkan. Nah untuk spesifikasi itu ku klasifikasi menjadi satu ya. Kategori tanaman yang mudah, sedang dan susah itu ku jadikan satu. Jadi misalnya tanaman kayak Hygrophila balsamica itu kategorinya aku kasih medium ya. Nah medium itu dalam arti CO2 juga butuh sedang, cahaya sedang, dia sudah bisa tumbuh. Terus ada tanaman kayak Alternanthera reniki, itu kategorinya aku kasih hard. Jadi kategorinya tuh susah, butuh CO2 tinggi, cahaya tinggi dan lain-lain. Untuk yang kategori low itu pasti udah bisa tumbuh dengan cahaya yang rendah dan CO2 yang kandungannya juga rendah. Jadi kalian bisa langsung cek di Tokopedia kalau kalian mau beli. Ini bakalan aku cantumin gambar-gambar yang sudah aku update. Cuman kalau untuk daun airnya kalian bisa langsung cek ya. Aku cuman cantumin gambar-gambar yang sudah aku perbarui lah templatenya. Jadi kalian bisa order langsung di Tokopedia ataupun Shopee. Tapi Shopee masih belum semua ya aku upload. Di Tokopedia udah semua aku perbarui dan jenis-jenis baru juga sudah aku masukin yang udah ready stock buat dijual. Langsung cek ya, jangan lupa di check out. Lanjut ke videonya. Nah kemarin kenapa udangnya itu nggak aku langsung masukin ketika habis trimming, karena kemarin kan kita baru ganti filter dan media biologisnya itu juga banyak yang baru. Sebagian aja yang sudah aku pakein dari media biologis yang lama ya. Jadi makanya kenapa si udang aku masukin 2 hari sesudah kita trimming kemarin. Kelihatan dari sini hairgrass yang kita trimming kemarin sebatas ini, tapi dia sudah mulai tumbuh lagi tunas barunya. Dan ini juga salah satu trik kalau misalnya kalian pengen si Eleocharis atau jenis hairgrass itu cepat ngarpet atau cepat tumbuh tunas baru. Di awal tanam pun seharusnya kalian sudah bisa lakukan trimming ya. Dengan tanda kutip tanaman si hairgrassnya tersebut harus sehat ya. Jangan posisi sakit kalian langsung main trimming aja. Kalau misalnya dalam posisi dia sakit ketika kalian itu beli dari pengiriman, saran aku kalian trimming ketika umur 1 minggu ke atas saja, jangan di trimming dulu, biarkan dia penyesuaian dulu baru lakukan trimming. Tapi kalau misalnya hairgrass kalian itu sehat-sehat aja, segar-segar aja, itu bisa langsung kalian trimming di awal tanam. Kemarin itu nggak aku lakukan trimming karena aku mau liatin ke kalian ketika di awal tanam tanpa ada dirawat sama sekali seperti video sebelumnya kalian sudah lihat itu kayak gimana pertumbuhannya, dan dia tetap sehat ya karena si hairgrassnya sendiri itu udah sehat. Dan untuk CO2 seperti yang kemarin sudah aku bilang juga masih dengan sistem yang sama ragul kemarin, keluarannya juga masih stabil, aman. Ini sudah masuk hari ke-11 berarti ya umur akuarium ini. Dan tekanannya pun di sini juga sudah bisa kalian lihat, dia bertahan di 1 bar ya. Makanya si diffusernya ini bisa tembus. Terus si agar-agarnya pun mulai kepecah nih. Ada sebagian yang di bawah, ada yang sebagian ke atas, dan air yang di bagian atas itu turun ke sini. Nggak masalah. Makanya ketika kalian bikin si ragul, usahakan air soda dan air raginya itu jangan lebih dari
leher botol lah, jadi biar ada rongga sedikit, takutnya berbuih dan masuk ke selang karena penetrasi alkoholnya itu cuman kecil berdasarkan diffuser yang kita buat aja. Nah terus si kanister tersebut kemarin kan kita nggak pakein lily pipe. Nah sekarang pun sebenarnya belum pakai lily pipe, tapi udah aku pakein di inletnya itu pakai pipet ya. Itu pipet bagian ujung buat pompanya itu aku bolongin buat kotoran masuk. Untuk outnya sendiri itu masih pakai selang, aku arahin lurus ke atas biar ada gelombang riak air terjadi di permukaannya. Jadi gas exchange di permukaan air itu bisa terjadi dengan maksimal. Jangan sampai kalian lupain, itu perlu banget di semua aquascape ya. Jangan sampai airnya itu tenang tanpa ada riak di permukaan air. Nah terus aku juga mau liatin CO2 ini terlarut enggak sih di tank yang kita setting menggunakan CO2 ragul. Di sini udah aku pakein CO2 indikator. Cuman sebenarnya ini nggak bisa dijadiin patokan pasti lah ya. Cuman buat memastikan aja bahwa ada CO2 yang terlarut, ini udah cukup banget menurut aku. Di sini agak rada kekuningan. Cuman karena ini kan aku pakainya juga sedikit sih, nggak nyampe setengah air si CO2 indikatornya itu, jadi aman aja lah ya. Dan aku bakalan spill cemilan udang yang biasa aku kasihin ya. Sebenarnya tanpa kalian kasih makan pun dia tetap bisa hidup, makanin lumut-lumut ataupun hal-hal yang ada di dalam akuarium yang bisa dia makan ya. Cuman kalau aku pribadi, karena tujuanku di sini juga biar si udang itu sehat dan bisa jadi banyak, jadi aku kasih cemilan pabrikan lah ya. Di sini aku make Benibachi Comfood. Ini sebenarnya gambarnya punyanya Caridina ya, bukan Neo Caridina. Cuman si Neo Caridina pun kayak Red Cherry, Amano lokal, terus Blue Diamond dan lain-lain itu tetap bisa makan. Cuman aku nggak pakai satu jenis, aku selingin. Biasanya aku ngasih makan itu cuma 3 hari sekali, 2 hari sampai 3 hari sekali. Itu aku seling-selingin. Di sini juga aku ada apa namanya? Spirulina tablet. Nah, ini paling doyan sih udang-udang yang aku perbanyak di sini itu dibandingkan ini. Tapi kalau dari segi nutrisi, kalau aku tonton dari video breeder udang itu lebih bagus yang ini. Karena nutrisinya lengkap banget, jadi si udang itu bisa gemuk dan sehat, jadi bisa produksi telur terus menerus. Nah untuk produksi telur, si udang tersebut nggak boleh kandungan airnya itu tinggi kalsium ya, karena si telurnya tadi bakalan susah buat menetas dan si udang pun bakalan susah buat ganti kulit karena terlalu tebal cangkangnya, karena kandungan kalsiumnya itu lebih dominan ya. Jadi berpengaruh buruk sih buat si udang kalau misalnya kandungan kalsium kalian itu tinggi di dalam tank. Apalagi ya yang mau aku jelasin, kayaknya udah sih itu aja dulu. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. See you on the next video. Oh, jangan lupa tonton video-video yang lain ya. Bye.